Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas A Manajemen 2020 Universitas Bumigora Mataram hari ini akan mempresentasikan materi tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Sebelum kita mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Pertama, Hafiatur Rodiah. Yang kedua, Silaturahmi. Yang ketiga, Vivi Rizky Aulia. Yang keempat, Gusti Ayu Tresnawati. Yang kelima, saya sendiri, Ninyoman Lian Urtiana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai untuk pembahasan pertama. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Nah, di sini secara pokoknya organisasi perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada perusahaan perkongsian atau firma, dan yang ketiga ada perseroan terbatas. Nah, yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini adalah suatu organisasi perusahaan yang jumlahnya terbanyak dalam suatu perekonomian, akan tetapi sumbangan terhadap seluruh produksi nasionalnya tidak terlalu besar karena usahanya itu bersifat kecil-kecilan. Contohnya penjual sate, toko kelontong, ataupun toko mainan. Yang kedua ada perusahaan perkongsian atau firma. Firma ini adalah suatu organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka secara bersama-sama menjalankan suatu usaha dan kemudian membagi keuntungan yang mereka peroleh berdasarkan dari anggota perkongsian itu. Misalkan dalam suatu firma ada 10 anggota, maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi 10. Setiap anggota perkongsian memiliki tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. Contohnya firma akuntansi, firma hukum, firma Krax, maupun firma Nike. Nah, yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang berasal dari saham. PT dapat mengumpulkan modal dengan cara mengeluarkan saham dalam bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya menjadi salah satu pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut sehingga modal yang dimiliki besar. Misalnya perusahaan A mengeluarkan saham, kemudian saya membeli saham tersebut, maka saya menjadi salah satu pemilik dari perusahaan. Contohnya PDAM, Pertamina, Gudang Garam, dan Indofood. Kemudian ada bentuk lain dari organisasi perusahaan. Nah, di sini ada 2 bentuk lain dari organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan milik negara atau BUMN, yang kedua ada perusahaan koperasi. Yang pertama ada perusahaan milik negara atau BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Pada umumnya, perusahaan negara dikelola sama seperti perusahaan perseroan terbatas. Namun, letak perbedaannya yaitu pada kepemilikan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan milik negara dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan negara biasanya menjalankan kegiatannya menyediakan jasa-jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti perusahaan listrik, perusahaan air, perusahaan telekomunikasi, maupun perkebunan dan lain-lain. Contoh BUMN di bidang energi yaitu PT Perusahaan Gas Negara dan PT PLN. Di bidang bandar udara contohnya PT Angkasa Pura. Di bidang angkutan darat contohnya Perum Damri dan PT Kereta Api Indonesia. Kalau di bidang logistik contohnya Perum Bulog dan PT Pos Indonesia. Di bidang perbankan contohnya PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Mandiri. Di bidang asuransi contohnya PT Asuransi Jasara Harja. Di bidang jasa pembiayaan contohnya PT Dana Reksa dan Perum Pegadaian. Di bidang jasa konstruksi contohnya Perum Pengembangan Perumahan Nasional. Di bidang pelabuhan contohnya PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4. Di bidang pelayaran contohnya PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Di bidang industri farmasi contohnya PT Kimia Farma Tbk. Di bidang usaha penerbangan contohnya PT Garuda Indonesia. Di bidang perkebunan contohnya PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Yang kedua ada perusahaan koperasi.
Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan koperasi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada perusahaan koperasi konsumsi, yang kedua koperasi produksi, dan yang ketiga koperasi kredit. Koperasi konsumsi, contohnya koperasi mahasiswa yang menyediakan barang-barang kebutuhan para mahasiswa, contohnya makanan dan juga alat tulis. Koperasi produksi, contohnya koperasi susu yang dihasilkan dari para peternak sapi. Koperasi beras dihasilkan dari para petani, dan koperasi hasil kerajinan dihasilkan dari para pengrajin. Kemudian koperasi kredit, contohnya koperasi unit desa atau KUD, koperasi serba usaha atau KSU, dan koperasi pasar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hafiatur Rodiah. Silahkan. Terima kasih kepada Inyoman Lian Urtiana telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan tujuan perusahaan. Perusahaan dipandang sebagai unit-unit usaha yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba serta menggunakan faktor-faktor secara efisien sehingga memaksimumkan keuntungan yang dapat dilakukan secara efisien. Cara untuk memaksimumkan keuntungan dicapai apabila perbedaan antara jumlah penjualan dengan biaya produksi berada pada tingkat yang sama, maka perusahaan akan memperoleh laba yang maksimal. Untuk memaksimumkan keuntungan, kita harus memecahkan masalah terlebih dahulu, yaitu seperti komposisi faktor-faktor tenaga kerja yang digunakan dan komposisi faktor-faktor produksi yang digunakan. Ketika kita menggunakan komposisi faktor produksi yang digunakan, maka kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, besarnya pembayaran yang digunakan terhadap tenaga kerja yang digunakan. Yang kedua, besarnya tambahan jumlah hasil produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja yang kita tambahkan tersebut. Adapun dasar keputusan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, yaitu yang pertama, jumlah output yang ditawarkan atau jumlah produksi yang ditawarkan terhadap pelanggan, yang dimana kualitas produk dilihat dari sifat, bentuk, dan fisik dari sebuah hasil barang yang kita hasilkan atau produksi yang kita hasilkan. Jadi apabila pelanggan nyaman atau puas dengan produk kita, baik produk jasa, maka pelanggan akan tertarik ingin memesan barang tersebut kepada perusahaan kita. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Jadi teknologi yang digunakan di sini itu dapat berupa teknologi yang secara modern. Yang ketiga, input pemerintah, yang dimana input ini tergantung dari output. Ketika output itu banyak, maka input pun akan begitu, karena ketika orang akan memesan sesuai dengan apakah dia puas dengan hasil produksi kita, maka pelanggan tersebut akan tertarik lagi untuk memesan pada perusahaan kita. Adapun jangka waktu analisa, yang dimana dalam perusahaan itu ada dua jangka waktu analisa, yang dimana yang pertama jangka waktu pendek, yang dimana jangka waktu pendek ini ialah produksinya tetap, kebanyakan yang ditambah yaitu tenaga kerjanya. Sedangkan pada waktu panjang, jangka waktu analisa panjang, yang di sini bukan hanya sekedar tenaga kerjanya yang ditambah, akan tetapi produksinya pun diubah
Sesuai dengan waktu tersebut, teknologinya berubah, mesinnya dirombak, produksinya diubah sesuai dengan waktu, dan akan makin lebih ditingkatkan sesuai dengan zaman, sesuai dengan yang diinginkan pada waktu tersebut. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Hapiatur Rodia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi produksi. Sebelum itu kita akan membahas apa sih itu produksi. Produksi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan utility atau yang biasa disebut dengan nilai guna dari suatu barang. Maksudnya meningkatkan nilai guna dari suatu barang itu contohnya beras. Jadi nilai gunanya beras itu merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat atau bahan pokok masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kegiatan produksi sebagai berikut. 1. From change activity atau dari merubah aktivitas, di mana kegiatan ini merupakan merubah bentuk dari suatu barang. Contohnya dari beras menjadi bubur. Yang kedua, transportasi atau pengangkutan merupakan kegiatan yang memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti memindahkan ikan ke pasar. Yang ketiga, penyimpanan, di mana kegiatan ini menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang. Misalnya seperti menyimpan emas, berlian, dan sebagainya. Yang keempat, merchandising atau memperdagangkan. Kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Contohnya itu tindakan dari pedagang. Yang kelima, personal service atau layanan pribadi. Kegiatan ini yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain mengakui keberadaannya. Contohnya itu seperti dosen, guru, dan dokter. Yang perlu diketahui ada 2 jenis kegiatan yang harus dilakukan produsen untuk melakukan produksi, yaitu 1. Tentukan jumlah output yang harus diproduksikan. Yang kedua itu berapa, dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi atau input yang dipergunakan. Fungsi produksi dapat dinyatakan dengan Q sama dengan F buka kurung K, L, R, T. Keterangan. Q itu jumlah produksi yang dihasilkan, F itu fungsi, K itu modal, L itu tenaga kerja, T itu teknologi yang digunakan atau kewirausahaan, dan R itu sumber daya. Dari fungsi tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan tergantung pada jumlah modal yang tersedia, jumlah dari tenaga kerja, jumlah sumber daya atau kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis pendekatan teori produksi, di mana hal ini terbagi menjadi 2, yakni produksi dengan 1 input dan teori produksi dengan 2 input. Yang pertama yaitu dengan 1 input, yang di sini dimaksud misalnya ada 4 faktor, yakni modal, tenaga kerja, sumber daya, dan teknologi. Maka misalnya yang berubah itu adalah modal, yang ketiga ini nilainya tetap, yang berubah itu adalah modalnya itu saja. Lalu yang kedua itu adalah dengan 2 input, di mana misalnya yang berubah itu adalah modal dan tenaga kerja, maka 2 faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya itu tetap. Jadi yang berubah itu hanya 2. Ingat saja, kalau 1 input itu 1 yang berubah, kalau 2 input itu 2 yang berubah. Lalu rumus produksi dengan 1 input variabel. Ini adalah produksi marginal, adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh
tambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Untuk menghitungnya bisa dilihat rumusnya. Ini adalah EP sama dengan delta TP per delta L. Keterangannya sudah ada di slide. Lalu yang kedua ini adalah dua input, yaitu adalah produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Untuk menghitung produksi rata-rata dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu adalah AP sama dengan TP per L. Keterangannya sudah ada di slide, semoga bisa dimengerti. Oke, selanjutnya adalah di bawah ini gambaran mengenai produksi suatu barang pertanian di atas sebidang tanah yang tetap jumlahnya, tetapi jumlah tenaga kerjanya berubah-ubah. Oke, di sini sudah ada ini apa ya namanya, kurvanya, jadi bisa dilihat tadi tabelnya dan kurvanya. Sebagai contoh perhitungan, perhatikan keadaan yang berlaku apabila tenaga kerja bertambah dari 4 menjadi 5 orang. Ini bisa dilihat dari tabel itu ya. Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi bertambah dari 1080 menjadi 1290, yaitu pertambahan sebanyak 210. Maka produksi marginal adalah 210 per 1 sama dengan 210. Pada tahap pertama, produksi marginal selalu menjadi bertambah besar. Produksi marginal adalah 250 pada waktu tenaga kerja bertambah dari 1 menjadi 2. Dan produksi marginal meningkat sebanyak 410 apabila pekerja bertambah dari 2 menjadi 3. Pada tahap produksi marginal semakin menurun besarnya pada tahap kedua. Ini berarti hukum hasil yang semakin berkurang mulai berlaku semenjak permulaan tahap kedua. Pada tahap ketiga, produksi marginal adalah negatif. Ya, kurvanya kita kembali ke kurva. Kurva TP adalah kurva produksi total yang menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Bentuk TP cekung ke atas apabila tenaga kerja yang digunakan masih sedikit atau kurang dari 3. Ini bisa diperhatikan dari kurvanya. Jadi kalau dia kurang dari 3 itu dia cekung ke atas, dia naik gitu. Ini berarti tenaga kerja adalah masih kekurangan kalau dibandingkan dengan faktor produksi yang lainnya. Dalam keadaan yang seperti itu, produksi marginal bertambah tinggi, dan ini sifat dapat dilihat pada kurva MP, yaitu kurva produksi marginal yang menaik. Itu bisa dilihat dari kurvanya, MP juga naik yang di angka 41. Sebenarnya ini tulisannya 410, 270 gitu ya guys. Setelah menggunakan 4 tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah produksi total secepat sebelumnya. Keadaan ini digambarkan oleh 1 atau tahap pertama, kurva produksi marginal, kurva MP yang menurun, dan kedua, kurva produksi total yang mulai berbentuk cembung ke atas. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gusti. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pipi Rizky Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva isokuan. Kurva isokuan merupakan kurva yang menunjukkan dua kombinasi faktor produksi dan menghasilkan jumlah output yang sama. Ciri-cirinya yang pertama tuh berkemiringan negatif, yang kedua tuh semakin ke kanan nilainya itu semakin tinggi. Yang ketiga tuh antara isokuan tuh tidak mungkin berpotongan dengan isokuan lainnya. Contohnya itu misalnya sebuah perusahaan A memiliki modalnya itu misalnya 10, tenaga kerjanya tuh 5. Terus jumlah produksi yang dihasilkan tuh 20. Terus perusahaan B itu memiliki modal 12, tenaga kerjanya tuh 7. Jumlah
jumlah produk yang dapat dihasilkannya itu sama-sama 20. Sesuai dengan penjelasan tadi, yaitu tentang kurva isoquant yang merupakan kurva yang menunjukkan dua faktor produksi tetapi memiliki hasil atau output yang dihasilkan itu sama. Itu juga berlaku kayak contoh di samping. Misalnya sebuah perusahaan ingin menghasilkan sebuah produk itu 1000 misalnya. Terus tenaga kerjanya itu 1, terus modalnya itu 6. Maka produksi atau output yang dihasilkan tuh pasti akan 1000 juga. Terus kalau misalnya yang kedua tuh tenaga kerjanya itu 2, modalnya itu 3, tetap dia bakal ngasilin 1000. Kenapa? Karena kan tadi sesuai dengan pengertian yang dari awal saya bilang tuh, berapapun jumlah tenaga kerjanya maupun modalnya, tetap dia bakalan ngasilin 1000, karena tidak mungkin dia lebih dari ketentuan yang udah ditentuin tuh. Terus kalau gambaran dari kurvanya yang di sini tuh kan ada tuh nilainya dari yang 1000, 2000, 3000, 4000. Kalau dia semakin ke atas atau semakin menjadi dari titik 0 itu berarti nilainya itu semakin tinggi atau jumlah output yang dihasilkan itu semakin tinggi. Yang kedua itu ada isocost. Isocost merupakan gabungan dua faktor produksi yang menghasilkan barang dan memerlukan biaya yang sama. Contohnya itu yaitu seperti di samping diketahui misalnya upah tenaga kerjanya itu 10.000, terus biaya modalnya itu 20.000, terus jumlah uang yang dia punya atau yang tersedia itu hanya 80.000. Terus perusahaan ini ingin membuat satu produk dari jumlah uang yang dia punya itu sebesar 80.000. Maka tabelnya itu kayak yang di samping, misalnya kayak tenaga kerjanya itu misalnya 0, terus modalnya itu 4, tetap dia bakalan ngasilin tetap dia bakalan ngeluarin uangnya itu sebesar 80.000 berapapun jumlah tenaga kerja dan modalnya, karena dia tuh tidak mungkin dia ngeluarin uang tuh melebihi dari uang yang dia punya. Begitu juga dan seterusnya, misalnya kalau dia punya tenaga kerjanya itu 2, terus modalnya itu 3, tetap uang yang dia keluarkan tuh 80.000, tidak mungkin lebih. Gambaran kurvanya itu seperti di samping ini. Di sana jelaskan adalah garis A pada TC yang pertama itu menunjukkan bahwa dengan uang 80.000 itu dia bisa mendapatkan 2 unit modal dan 4 pekerja. Kemudian garis TC1, TC2, TC3 itu menunjukkan berapapun uang yang dia punya itu tetap dia bakal ngeluarin uang 80.000. Misalnya dia punya uang misalnya kayak 120.000, 140.000, berapapun jumlah uangnya itu tetap dia bakal ngeluarin uang 80.000 untuk memproduksi suatu barang. Nah, mungkin dia bakal melebihi itu. Yang ketiga, memaksimalkan produksi dan meminimumkan tenaga kerja. Seperti contoh di samping, misalnya seorang pengusaha ingin memproduksi suatu barang dengan jumlah dananya itu 300.000. Kayak contoh tabelnya kan jumlah dananya itu 300.000, terus tenaga kerjanya itu 0, terusan produksinya itu misalnya 20. Terus kan walaupun tenaga kerjanya itu 0, dia itu bisa menghasilkan produk. Kenapa? Karena kan seperti judulnya tadi, memaksimalkan produksi dan meminimumkan tenaga kerja. Dia itu tetap bisa memproduksi walaupun tidak ada tenaga kerjanya, karena yang dimaksimalkan itu produksinya bukan tenaga kerjanya. Terus ya, seperti contoh tabel yang kedua itu kan di sana tuh jumlah dananya tetap masih 300.000. Terus jumlah tenaga kerjanya itu misalnya 3. Misalnya dia itu nambah tenaga kerja itu misalnya 3 nih, masukin karyawan tuh 3. Terus produk yang dihasilkan tuh 18, menurun. Kenapa menurun? Karena kan 300.000 tuh dia tuh pakai misalnya 30.000 untuk membayar 3 pekerjanya itu, makanya produksinya itu jadinya menurun, karena kan dia membayar karyawannya 30.000, jadinya misalnya dari 300.000 dikurangi 30.000 kan 270.000, makanya produksinya itu ikut dia menurun. Sekian dari kelompok 1 manajemen 2020 Universitas Bumi Gora. Jika ada salah kata kami minta maaf, dan jika ada pertanyaan dan penambahan materi silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.